Halo, selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, gak kerasa ya anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2024. Udah bulan Februari lagi, minggu ke-1. Dan kita masih mau lanjut terus tentang eksposisi kitab Matius. Tapi hari ini adalah pembahasan terakhir tentang khotbah Yesus, ucapan berbahagia. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini yang berjudul Menghidupi Firman. Lagu ini ditulis oleh hamba Tuhan bernama Alicia Kunius. Siapakah Ibu Alicia? Ibu Alicia adalah seorang hamba Tuhan yang mengkhususkan diri untuk boleh melayani juga di dalam musik gerejawi. Karena itu dia juga menciptakan lagu-lagu yang indah termasuk untuk lagu anak-anak yang dapat kita nyanyikan. Kita sama-sama latih lagu Menghidupi Firman. Kita nyanyi 2 kali ya. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kau turut kehendak Bapa? Isilah hidupmu dengan firman-Nya, pasti hidupmu kan berlimpah. Renungkan firman, hidupi firman, hidupkan tuh sukacita. Bagaikan pohon di tepi sungai, pasti hidupmu kan berbuah. Sekali lagi. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kau turut kehendak Bapa? Isilah hidupmu dengan firman-Nya, pasti hidupmu kan berlimpah. Renungkan firman, hidupi firman, hidupkan tuh sukacita. Bagaikan pohon di tepi sungai, pasti hidupmu kan berbuah. Wah, lagu yang indah sekali ya. Coba kita sama-sama lihat kata-kata dari lagu ini. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kamu melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau? Atau hari-hari isinya cuma tidur-tiduran? Emang gak boleh tidur Lause? Boleh, tapi jangan seharian ya. Atau main game terus? Emang gak boleh Lause main game? Boleh, tapi dibatasi. Jangan sampai isinya hanya itu melulu hidupnya. Kalau belajar gimana? Boleh juga ya. Tapi semua ada waktunya. Dan yang terpenting uji, ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau enggak. Ya, lalu yang terpenting adakah tiap-tiap hari kita mengisi hidup kita juga dengan firman Tuhan. Berdoa, baca firman, merenungkan. Waktu baca firman Tuhan jangan cuma untuk aku tahu cerita di Alkitab, aku tahu tentang Adam dan Hawa, aku tahu tentang Nuh, aku tahu tentang Musa, aku sudah tahu banyak cerita di Alkitab. Tapi anak-anak belajar firman tidak cukup hanya untuk sekedar tahu, tapi kita juga harus merenungkannya dan juga melakukannya. Itu yang dimaksudkan dengan katanya menghidupi firman. Pada saat kita sudah belajar, merenungkan, melakukan, hidup kita akan penuh sukacita. Hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai dan akan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Wah, indah sekali ya. Yuk kita sama-sama latih 1 kali lagi lagu ini, lalu kita akan bersaat teduh. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kau turut kehendak Bapa? Isilah hidupmu dengan firman-Nya, pasti hidupmu kan berlimpah. Renungkan firman, hidupi firman, hidupkan tuh sukacita. Bagaikan pohon di tepi sungai, pasti hidupmu kan berbuah. Anak-anak, mari kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersaat teduh.
Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan, Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekolah. Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan tiap-tiap hari. Kami mau jadi anak yang menjadi berkat. Kami mau hidup kami penuh sukacita. Kami mau hidup kami menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah Tuhan yang tolong supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong PA anak kami hari ini. Biar kami boleh belajar banyak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak. Nah ibu guru mau ngajak anak-anak berpikir, membayangkan sejenak ya. Kalau pohon ya memerlukan apa saja untuk dia bisa bertumbuh dan bisa hidup. Dia perlu apa ya? Ya betul, dia perlu matahari, dia perlu sinar matahari untuk bisa melakukan proses apa? Fotosintesis. Ya sehingga dia dapat menghasilkan makanan untuk dirinya dan dia bisa bertumbuh. Dan hal kedua yang dia perlukan apa? Dia perlu air. Dia perlu disirami. Apa jadinya kalau pohon itu tidak dapat air? Kering. Ya, apa yang akan terjadi? Dia lama-lama akan menjadi kering, menjadi layu, bahkan mati. Bagaimana bisa berbuah? Tidak mungkin. Tapi coba sebaliknya anak-anak bayangkan. Kalau pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan itu berada di tepi aliran sungai. Wah, dia akan segar tiap hari, dia tidak pernah kekurangan air. Dia akan bertumbuh dengan subur, dengan limpah menghasilkan buah-buahnya. Nah, demikian juga hendaklah kita terus melekat sama Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Ini adalah makanan rohani kita yang membuat kita hidup berlimpah, hidup sehat, hidup bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Menghidupi Firman. Kita nyanyikan ulang 2 kali. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kau turut kehendak Bapa? Isilah hidupmu dengan firman-Nya. Pasti hidupmu kan berlimpah. Renungkan firman, hidupi firman, hidupkan penuh sukacita. Bagaikan pohon di tepi sungai, pasti hidupmu kan berbuah. Tiap-tiap hari apa kerjamu? Sudahkah kau turut kehendak Bapa? Isilah hidupmu dengan firman-Nya. Pasti hidupmu kan berlimpah. Renungkan firman, hidupi firman, hidupkan penuh sukacita. Bagaikan pohon di tepi sungai, pasti hidupmu kan berbuah. Mari kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di PA Anak hari ini. Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kita sekali lagi mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai khotbah di bukit bagian yang terakhir. Dan ini adalah bagian yang ke-10 kalau kita lihat baik-baik di dalam Matius pasal 5. Nah adik-adik sekalian, ini adalah tema yang sangat penting karena Matius sedang merangkumkan semua pemikiran di dalam khotbah di bukit dari yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah baik sebelum kita mulai adik-adik sekalian, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara di dalam hati kami melalui firman Tuhan.
dan Roh Kudus yang boleh memimpin kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan setelah itu ya Tuhan, mohon Tuhan juga yang boleh membuat hati kami teguh, percaya kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, mari kita sekali lagi melihat daripada Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Tapi Pak Jack akan bacakan dari ayat yang ke-11, karena dua bagian ini berkaitan sangat erat. Matius pasal 5, kita buka Alkitab kita ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ayat 12, Pak Jack mau bagikan dulu ada perbedaan antara kata berbahagia yang dipakai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Dan ada perbedaan dengan ayat yang ke-12 di mana di dalam bahasa Indonesia digunakan kata bersukacita dan bergembira. Nah, di dalam bahasa aslinya kata berbahagia itu menggunakan kata makarios. Makarios itu artinya kamu bahagia. Bahagia itu adalah satu kondisi. Dan bahagia ini adalah satu keadaan yang penuh sukacita sebetulnya. Namun adik-adik sekalian, ini menggunakan kata-kata yang sifatnya kata sifat dan yang di dalam konteks kata kerja juga. Nah, namun adik-adik ada perbedaan yang sangat penting di dalam ayat 12. Kenapa? Karena nanti Matius menggunakan kata yang berbeda. Dia bukan pakai kata makarios, tapi dia pakai kata yairete dan agaliaze. Itu adalah apa? Nah, ini belajar sedikit bahasa Yunani, tapi ini adalah yang pertama. Yairete adalah to be rejoice atau bersukacitalah. Ini menggunakan kata perintah. Kalau kata perintah itu bedanya gini, tutuplah, berarti engkau harus menutup pintu. Ini adalah kata perintah. Tapi kalau hanya engkau melakukan sesuatu berjalan, ini kan kata kerja, engkau sedang berjalan. Nah, kata di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-11 itu adalah kata yang lebih ke dalam situasi kata kerja. Tapi di dalam ayat yang ke-12 ini menggunakan kata perintah. Apa bedanya adik-adik sekalian? Bedanya adalah waktu menggunakan kata perintah itu berarti sedang merangkumkan 10 atau seluruh bagian dari khotbah di bukit. Jadi setelah lihat ayat 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya dari ayat 3 maksudnya, adik-adik sudah lihat yang diungkapkan oleh Matius. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah seterusnya. Dan sampai ayat yang ke-12 Tuhan Yesus mengatakan sekarang adalah bersukacita dan bergembiralah. Ini adalah satu kondisi yang merangkumkan seluruh khotbah di bukit. Jadi maksudnya setelah orang melewati satu-satu dan sudah melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka sekarang engkau harus bersukacita dan engkau harus bergembira. Dan kata agalieze ya, kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata bergembiralah. Nah, kata bergembiralah ini adalah satu sukacita yang meluap-luap. Jadi bukan hanya sukacita, tapi satu sukacita yang meluap-luap. Satu kegirangan yang luar biasa besar. Satu sukacita yang ya kalau kita bisa rasanya kita mau undang banyak orang untuk ikut dalam sukacita kita. Nah adik-adik mungkin untuk menggambarkan satu perasaan sukacita ini Pak Jack ambil ilustrasi dalam Alkitab. Mungkin adik-adik pernah tahu ya ada 3 ilustrasi yaitu mengenai domba yang hilang, mengenai uang yang hilang, dirham yang hilang, dan mengenai anak yang hilang. Adik-adik sekalian di dalam 3 ilustrasi ini penulis sedang ingin menggambarkan bagaimana sukacita menemukan satu domba yang hilang, menemukan dirham yang hilang atau uang yang hilang dan menemukan anak yang hilang. Itu makin lama digambarkan sukacitanya makin besar. Kenapa? Karena yang pertama sang penggembala itu punya 100 ekor domba, satu yang hilang.
Nah waktu satu yang hilang, dia punya 100 ekor loh, banyak ya maksudnya. Adik-adik sekalian, dia punya banyak domba, ada 100 ekor, tapi hilang satu. Dia cari mana mungkin si kecil itu ya. Dia cari, nggak ada. Maka dia kejar, cari terus. Dia tinggalkan kawanan yang domba yang lain di padang rumput mungkin. Lalu dia cari dengan begitu susah. Lalu setelah dia lihat, ini domba kecil itu. Maka dia ambil. Setelah dia ambil, dia sangat sukacita. Adik-adik sekalian, kita bisa lihat ini 1:100. Dia sudah sangat sukacita karena menemukan yang satu itu. Nah ini yang kedua ya adik-adik sekalian. Kita lihat perbandingan dengan uang yang hilang. Seseorang punya uang 10 keping, hilang 1. Entah jatuh di lantai, nyelip di kolong, bagaimana uangnya menggelinding. Pak Jack nggak tahu, mungkin adik-adik pernah mengalami kehilangan barang ya. Nah jadi waktu itu orang ini kemudian mulai bongkar semua rumahnya. Cari, dia ada 10 keping, sekarang tinggal 9. Nah dia hilang 1. Berarti secara perbandingan 100 ekor dengan 1, ini sekarang 9 dengan 1. Jadi kita bisa melihat ini 10%-nya yang hilang. Maka orang ini cari sampai ketemu 1. Akhirnya waktu ketemu 1, waduh sukacita luar biasa. Karena barang yang hilang sekarang ditemukan. Pak Jack juga pernah waktu masih kecil adik-adik sekalian ya. Ada satu kali mau melakukan namanya lomba perangko. Ada pameran perangko nasional. Nah jadi pekerjaannya adalah menyusun perangko-perangko di dalam satu lembar kertas folio. Dan kemudian nanti dibuat jadi bentuk panel. Nah ini dipamerkan perangko-perangkonya. Satu waktu sedang susun karena suasana kamar itu tidak terlalu rapi, banyak perangko. Ada satu perangko yang penting sekali hilang. Waduh bagaimana ini? Kalau perangkonya hilang gak bisa ikut pameran. Cari terus, bongkar kasur, bongkar ini. Aduh sampai sudah gak ketemu, rasanya putus asa. Lalu Pak Jack berpikir, aduh tolong supaya bisa ketemu. Akhirnya ketemu. Nah ini perasaan yang sukacita sekali. Karena barang yang hilang yang rasanya pikir tidak mungkin ketemu, sekarang ketemu. Nah kadang mungkin orang tua kita pernah kehilangan dompet. Dompet rasanya kalau hilang sangat sulit hidup. Harus buat lagi KTP, harus lagi buat SIM, mungkin kartu bank dan lain sebagainya. Sangat sulit, belum STNK hilang dan lain-lain. Jadi kalau dompet yang hilang ketemu, itu sukacita besar sekali. Nah sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi yang ketiga. Kita tahu di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ada apa di situ? Seorang bapak punya anak 2. Yang bungsunya ini rebelil atau sangat suka memberontak. Jadi papanya belum meninggal, dia sudah minta harta warisan. Pak, minta harta warisan dong. Loh kan belum meninggal. Gak apa-apalah pak, kan pasti nanti meninggal juga. Mungkin ini perkataannya adik-adik ya. Papanya sangat sedih, tapi bagaimanapun ini anak yang dia sayangi. Dikasih uangnya, lalu anaknya pergi. Wah jalan dulu ya pak. Nah ini yang terjadi adik-adik sekalian. Akhirnya anak ini pergi ke tempat yang jauh. Di situ dia foya-foya. Mau beli apa beli, mau makan apa makan. Mau kerjakan hal-hal yang jahat lakukan. Karena dia banyak uang. Sampai satu hari dia kemudian jatuh bangkrut miskin. Sementara dia jatuh miskin, ayahnya di rumah itu selalu pikir manalah anakku yang bungsu ini. Bapak ini kemudian kadang pergi ke luar ke teras lihat. Aduh anakku gak pulang-pulang sudah lama. Aduh sedih ya gimana ya. 1 dari 2 anak. Jadi ini sekarang separuh yang hilang adik-adik. Tadi 1% yang hilang. Yang kedua 10% yang hilang. Sekarang kalau kita ngomong 50% separohnya yang hilang. Bapak ini lihat terus enggak pulang-pulang. Sementara anak itu menderita sekali di tempat yang jauh. Lalu sembari dia di dalam keadaan yang lapar, dia bekerja di tempat peternak babi. Dia makan ampas dari makanan babi, dia baru pikir, saya mau pulang lah. Bagaimanapun menderita saya mau pulang. Akhirnya pulang. Waktu pulang adik-adik tahu, waktu dia pulang itu dia
datang ke hadapan papanya dan papanya sekarang melihat anak itu yang hilang telah kembali. Sukacita enggak? Sukacita besar adik-adik sekalian. Ini sama seperti pengalaman Ibu Monica dengan Agustinus. Agustinus pemuda yang begitu pintar, begitu hebat. Tetapi dia di dalam masa mudanya itu jauh dari Tuhan. Maka Monica dengan air mata mendoakan daripada Agustinus tiap-tiap waktu supaya Agustinus kembali bertobat. Nah ini Agustinus didoakan oleh Monica tiap waktu. Dan air mata Monica itu mengalir. Dengan begitu sedih dia mengharapkan anaknya bertobat. Dan waktu anaknya bertobat, sukacita enggak? Bukan hanya sukacita, sukacita yang sangat besar. Nah inilah adik-adik sekalian waktu kita melihat dari ayat 12. Ayat 12 itu dipakai dua kata, bersukacita dan bergembiralah. Ini dua-duanya dengan kalimat perintah atau kata imperatif, kata perintah. Ini supaya orang itu menyadari engkau harus sungguh-sungguh bersukacita dengan melimpah-limpah. Sekarang pertanyaannya, sukacita yang melimpah ini karena apa? Kalau tadi di dalam cerita kita beberapa contoh, kita sukacita karena dombanya dapat ketemu. Yang kedua uangnya yang hilang ketemu. Yang ketiga anaknya yang hilang ketemu atau kembali bertobat. Nah itu adalah sukacita karena ada yang ditemukan. Tapi sekarang di dalam Matius pasal yang kelima ayat 12. Sukacita besar ini karena apa? Nah ini yang kita mau bahas ya adik-adik sekalian. Karena ini ayat 12 berikutnya. Karena upahmu besar di sorga. Kamu akan menerima hadiah atau menerima satu reward yang begitu besar. Apa itu? Nah ini kadang memang penggunaan istilah itu sesuatu hal yang bisa membuat kita gagal mengerti. Biasanya kalau pakai kata upah, berarti kalau di dalam keseharian upah itu adalah hasil orang kerja kan? Betul ya adik-adik ya. Kalau Pak Jack kerja misalnya di sebuah toko, setiap hari datang jam 8 datang, pulang jam 5 sore, tiap hari kerja susun barang, seterusnya dan seterusnya. Lalu di akhir bulan Pak Jack akan terima namanya upah atau gaji. Nah biasanya kita akan pikir kalau gitu upah itu sesuatu yang memang kita layak dapat dong. Kan saya kerja, kan Pak Jack kerja tiap hari. Mungkin susun makanan atau susun peralatan, angkat-angkat barang. Pak Jack kan lakukan sesuatu dan kemudian Pak Jack akan dapatkan sesuatu. Berarti upah adalah hak Pak Jack dong. Iya kalau di dalam pengertian sehari-hari. Tetapi tidak di dalam bagian ini. Karena memang di dalam bahasa asli dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu ada keterbatasan di dalam penggunaan atau penterjemahan adik-adik sekalian. Oleh sebab itu pengertian reward di sini, upah yang besar di sini itu sebetulnya adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan anugerahkan bukan karena kita layak loh. Tetapi karena Tuhan anugerahkan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian ini adalah satu respon ketika kita setia mengikuti Tuhan. Maka Tuhan memberikan anugerah. Nah ini kadangkala kita pikir kalau gitu layak dong karena kita udah setia. Tapi adik-adik sekalian kita harus tahu satu hal. Alkitab itu menyatakan bahwa di dalam Roma tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang mencari Tuhan. Berarti apa? Melakukan 10 ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 itu tidak mungkin. Bisa paham adik-adik sekalian ya. Berarti yang bisa membuat kita melakukannya, kita bisa lakukan itu karena apa adik-adik sekalian? Karena Kristus mati buat kita, menebus kita, maka kita bisa melakukan perbuatan baik. Lah kalau Tuhan, ini perhatikan lagi ya, harap bisa ikuti dengan baik ya adik-adik sekalian. Sekali lagi, maka kita bisa lakukan perbuatan baik karena apa? Karena Tuhan mati buat kita, Kristus mati buat kita, menebus kita, menyucikan kita, dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Nah,
Kalau sudah yang mengerjakan itu adalah karya Roh Kudus, maka perbuatan baik itu sebetul-betulnya adalah karya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu adik-adik, tetap bagaimanapun kita kalau kita bicara, kita tidak layak terima reward apapun. Tapi sekarang kita mau ngomong ya, reward apa itu? Keselamatankah? Oh, keselamatan sudah dikerjakan oleh Kristus waktu dia tebus kita dan memungkinkan Roh Kudus memungkinkan kita mengerjakan pekerjaan baik. Maka reward itu bukan keselamatan. Keselamatan itu adalah bagian awal orang untuk bisa kerjakan pekerjaan baik. Sampai sini bisa mengerti adik-adik sekalian? Harap bisa mengerti ya adik-adik. Nah, maka pertanyaannya rewardnya apa sekarang? Upahnya apa? Nah, ini yang kita mau bahas sekali lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi adik-adik sekalian. Di dalam ayat 12 bagian yang kedua. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Adik-adik sekalian, rewardnya yang pertama adalah kita perlu memahami pada waktu nabi-nabi dianiaya, nabi-nabi itu mati, nabi-nabi itu ketemu siapa adik-adik sekalian? Ketemu Tuhan. Berarti rewardnya adalah cepat bertemu dengan Tuhan lebih awal dari yang kita bayangkan. Itu adalah reward. Ambil contoh gini ya. Satu kali mungkin adik-adik berpikir, oh kalau ulang tahun dikasih kado nih sama papa mama misalnya ya. Wah senang ya dapat kado pas ulang tahun. Ternyata ada satu kali ayah adik-adik sekalian bilang begini, saya mau kasih kadonya lebih cepat Jadi sebelum ulang tahun sudah dikasih kadonya. Mungkin ada sesuatu yang adik-adik sangat inginkan dan orang tua adik-adik sekalian berpikir sudahlah daripada dia ingin lama-lama saya kasih saja lebih cepat. Gimana adik-adik sekalian? Senang atau sedih? Jawabannya senang. Nah sama. Kalau kita diberi kesempatan, dianiaya oleh karena nama Tuhan, dan bahkan mengalami penderitaan sampai bahkan kematian, Alkitab bilang bersukacita berbahagialah. Kenapa? Karena engkau akan bertemu dengan Tuhan di dalam sorga. Lebih cepat dari yang engkau bayangkan. Ini adalah reward yang besar itu adik-adik sekalian. Jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan engkau melihat Kristus lebih cepat, engkau melihat Tuhan lebih cepat, dan engkau akan menikmati apa kalau engkau melihat Tuhan lebih cepat? Engkau akan menikmati kemuliaannya, cinta kasihnya, dan menikmati Tuhan dalam kepenuhannya lebih cepat. Inilah kalimat sukacita itu. Jadi adik-adik sekalian, dunia ini mengajarkan kita jangan bicara kematian, takut akan kematian. Atau di dalam bahasa yang lain, waduh jangan ngomong-ngomong deh tentang kematian, itu tabu. Atau pamali, atau amit-amit deh, itu ya bahasa-bahasa orang Indonesia biasanya gitu. Tetapi adik-adik sekalian, di dalam firman Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, penganiayaan, yang mengalami kesusahan, mereka itu boleh memandang kepada Kristus dan memiliki satu kekuatan pengharapan yang besar di dalam Tuhan pada waktu mereka mati. Sekarang kita mau bicara bagian yang berikutnya. Nanti kita akan bicara juga mengenai apa kita dianggap sama seperti para nabi waktu menderita bagi nama Kristus. Tapi Pak Jack akan ajak kita merenungkan satu bagian dulu. Adik-adik tahu Matius ini ditulis kepada siapa? Matius ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang hari itu hidup di dalam penganiayaan yang sangat besar. Mereka dianiaya begitu rupa di dalam zaman raja yang namanya Nero. Nero berkuasa menjadi raja itu tahun 54 setelah Raja Claudius meninggal. Jadi Raja Claudius itu raja ketiga Roma ya. Raja keduanya Caligula, raja keduanya adalah Tiberius, dan raja pertamanya adalah Agustus. Nah, Nero itu adalah raja yang memerintah dari tahun 54 kira-kira sampai tahun 68. Dia memerintah hanya kira-kira 14 tahun saja adik-adik.
Tapi waktu dia memerintah menjadi raja, yang dia lakukan adalah dia mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang Kristen yang ada di Roma atas pembakaran daripada satu kompleks besar di pusat kota Roma hari itu. Waktu itu dia lagi berpikir, saya akan membangun namanya Golden House, rumah emas kalau dalam bahasa Indonesia. Domus Aurea, ini dalam bahasa Latinnya ya adik-adik sekalian. Dia mau buat kompleks yang besar sekali, menyatakan saya raja hebat. Tapi gimana mau bangun kerajaan yang besar? Karena sudah padat penduduk, maka dia bakar perumahan kompleks-kompleks itu. Bakar begitu besar, apinya tidak padam-padam sampai 6 hari kira-kira. Ini api 6 hari lebih, itu menakutkan. 24 jam kali 6 hari, ini api yang begitu besar. Singkat cerita, setelah padam, apa yang dia lakukan? Orang-orang mulai curiga, karena ada orang-orang yang tahu, ini Raja Nero ini mau membuat satu kerajaan yang besar sekali. Kerajaan berhektar-hektar. Dan dia mau bangun rumah dengan ribuan kamar. Rumah dengan ornamen yang begitu indah. Ada gading, ada apa, ada kolam, ada danau. Dia mau buat danau buatan. Dia mau buat patung yang besar, ada dia di sana. Dia kerjakan itu semua nanti. Tapi setelah ada desas-desus, mungkin Nero yang melakukan pembakaran. Maka dia mulai ngomong begini, bukan kami, bukan saya. Tapi yang melakukan pembakaran ini siapa? Orang Kristen. Itu yang dikatakan oleh Nero. Ini orang Kristen yang lakukan pembakaran. Maka setelah itu adik-adik sekalian, orang Kristen mulai ditanggapin di segala tempat di kekuasaan daripada Nero. Dan mereka mengalami penderitaan yang begitu besar. Maka Fox Books of Martyr mengatakan kejahatan yang dilakukan Nero ini adalah kejahatan yang diilhamkan oleh iblis sendiri. Itu kayak gitu adik-adik sekalian. Mungkin kita tidak cerita terlalu detail ya, tapi kita bisa melihat penganiayaan orang-orang Kristen. Mereka dihadapkan dengan binatang buas, mereka dibakar, mereka dianiaya, mereka dipermalukan, mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Keluarga mereka lihat mungkin meregang nyawa. Mereka lihat dianiaya, dipermalukan, dipertontonkan. Dalam keadaan seperti itu, responnya bagaimana adik-adik sekalian? Responnya biasanya kita akan mengalami duka cita yang besar. Tetapi justru Matius pasal 5 mengatakan apa? Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kita bisa lihat ini Matius pasal 5 membalikan pemikiran orang dunia. Melawan pemikiran mainstream atau kebanyakan orang di dalam dunia ini. Melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena dalam dunia orang bersusah payah untuk mempertahankan hidupnya. Orang susah payah untuk menjamin dia punya keamanan hidup. Orang kerja susah hari ini untuk apa? Untuk menjaga hidup jiwanya yang dia tidak bisa pertahankan adik-adik sekalian. Jadi banyak sekali orang hari ini kerja karena takut mati. Ada orang-orang di belahan dunia barat, mereka tidak menikah, mereka tidak punya anak. Tapi yang mereka kerjakan adalah mereka bilang gini, saya mau olahraga yang rajin. Bagus ya olahraga rajin, Pak Jack bukan bilang tidak bagus. Bagus olahraga rajin, tapi motivasinya apa? Supaya nanti waktu usia tua kami akan tetap sehat. Tapi adik-adik sekalian, kita harus tahu usia tua sehat bagus, tapi tidak bisa selamanya. Manusia akan mati juga. Apapun usaha manusia untuk mendapatkan hidup kekal di dalam dunia ini tidak mungkin ada. Pakai uang, bagaimanapun bayar. Kalau sudah ada penyakit yang betul-betul kritis, udah tidak bisa terselamatkan. Hari itu orang yang punya uang baru sadar. Ternyata uang tidak bisa selamatkan mereka. Orang yang punya teman, jenderal dan segala macam juga tahu. Hari dia harus hadapi kematian. Dia tidak bisa luput. Ini yang kita bisa lihat adik-adik sekalian. Maka di dalam Alkitab bilang begini. Orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Kristus akan mendapatkannya. Wah,
Ini berita besar adik-adik sekalian. Ini berita sukacita. Karena di dalam dunia ini sekali lagi orang bersusah payah untuk kejar yang namanya hidup kekal tapi tidak dapat. Namun orang yang di dalam Kristus kehilangan nyawa, dia akan dapatkan hidup yang kekal itu. Sekali lagi adik-adik sekalian, ini khotbah, rangkaian khotbah di bukit, ini mengubah cara pikir. Cara pikir itu paradigma ya, cara pandang. Mengubah sudut pandang kita. Karena sekali lagi kita coba lihat ya, karena ini adalah akhir dari khotbah di bukit, kita lihat ya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Orang di dalam dunia ini mau jadi orang kaya. Lalu berbahagia orang yang duka cita. Mana ada orang yang bahagia karena duka cita di dalam dunia. Berbahagia orang yang lemah lembut. Orang di dalam dunia ini berbahagia kalau punya kekuatan yang ekstrim. Coba adik-adik sekalian lihat ya, waktu nanti lihat di sosial media di mana orang berlomba-lomba angkat berat ya, bisa 50 kilo. Angkat ya gitu kan ya. Lalu dia tambah lagi. Ya mungkin tambah 50 kilo lagi, 100 kilo. Nanti lomba-lombaan orang semua ada kompetisi angkat berat. Lomba terus, mau sampai kapan angkat berat? 500 kilo, ada yang bisa angkat 500 kilo. 1 ton, 2 ton. Ada hasilnya kah? Bisa angkat berat sampai sebegitu untuk apa adik-adik sekalian? Untuk menyatakan bahwa mereka orang yang kuat. Orang dalam dunia ini ingin dilihat sebagai orang yang kuat. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang penuh dengan kelembutan. Berbahagia orang yang lapar haus akan kebenaran. Dalam dunia ini juga orang mencari yang baik bagi dia, bukan yang benar. Banyak sekali adik-adik sekalian. Maka kalau kita lihat satu kita akan melihat bagaimana khotbah di bukit ini menjadi landasan, dasar, menjadi fondasi untuk kita melihat bagaimana harusnya kita jalankan hidup. Nah ini bagian penting adik-adik sekalian. Sekarang kita kembali lagi ke dalam ayat 12 ya. Berarti bersukacita dan bergembiralah, upahmu besar di sorga. Kita diselamatkan dan kita boleh melihat Tuhan lebih awal dari yang kita bayangkan. Yaitu adalah orang-orang yang meregang nyawanya, yang kehilangan nyawanya karena Kristus. Dan yang bagian yang berikutnya yang kedua. Dikatakan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berarti apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Yang kita bisa lihat di dalam bagian ini adalah yaitu waktu orang Kristen menanggung penderitaan karena nama Kristus. Pada waktu itu kita dilihat di mata Bapa di surga seperti apa yang sudah dialami oleh para nabi. Adik-adik tahu nabi-nabi itu kehidupannya sangat sulit. Paling terakhir nabi siapa? Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes Pembaptis hidupnya bagaimana adik-adik sekalian? Hidup Nabi Yohanes Pembaptis itu adalah tinggal di padang gurun, pakai bulu unta, makannya belalang, terus sama madu hutan. Kita jangan pikir oh hebat ya pakai bulu unta. Kita harus tahu itu adalah satu material yang tidak dijahit, yang cuma dapat dari mungkin unta yang mati, diambil dipakai. Lalu belalang itu cuma dapat di ladang, ambil makan, dibakar dulu baru dimakan. Lalu madu hutan dapat di sana, ambil makan. Cuma itu. Dan Yohanes Pembaptis menyerukan di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Lalu banyak orang datang berbondong-bondong mencari Yohanes Pembaptis dan mereka akui dosa. Mereka bertobat, mereka dibaptis. Namun Yohanes Pembaptis juga adalah nabi yang menyuarakan kebenaran dengan tidak takut. Dia berkata kepada hari itu Herodes Antipas yang menguasai wilayah daripada Galilea. Dia mengatakan kepada Herodes Antipas, kamu tidak berhak, kamu lakukan kejahatan dengan ambil istri daripada saudaramu sendiri. Jadi saudaranya namanya Filipus, punya istri namanya Herodias. Dan Herodias diambil oleh Antipas. Adik-adik sekalian, Yohanes Pembaptis ngomong kepada Herodes Antipas, kamu lakukan kejahatan. Wah, ini sesuatu hal yang membuat Herodes jadi marah. Tapi Yohanes Pembaptis tetap lakukan teguran itu. Wah, adik-adik sekalian, setelah itu yang dialami Herodes apa?
Dia diambil, dia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, tidak lama kemudian dia dieksekusi mati, dipenggal. Itu hidup Nabi Yohanes. Mau jadi Nabi Yohanes? Kadang kita pengen cuma lihat kuasanya saja. Oh, hebat ya kuasa Nabi Yohanes. Kita tidak lihat akhir hidupnya. Berikutnya adik-adik sekalian, kita tahu Nabi Yeremia. Yeremia, Nabi Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan orang melihat pemberitaan Yeremia, orang tidak mau dengar karena Yeremia bilang kita akan masuk dalam pembuangan Babel. Ada nabi palsu, Nabi Hanania, bilang oh tidak, kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Hari itu orang mau dengar siapa? Orang semua mau dengar Nabi Hanania. Mereka tidak mau dengar Nabi Yeremia. Oleh sebab itu Yeremia dikucilkan. Sampai dia bilang ya di dalam satu doa keluhannya, dia bilang apa? Lebih baik aku tidak dilahirkan. Setiap kali aku bersuara, aku dapat penganiayaan. Orang-orang sekelilingku memasang jerat. Itu yang terjadi. Yeremia sangat bergumul dan sangat susah. Sampai akhirnya dia adalah nabi yang tahu bahwa yang Tuhan sertai adalah orang Israel yang dibuang ke Babel. Kemudian yang mengalami kesusahan paling berat adalah yang tinggal di Yerusalem, di Israel. Yang paling berat lagi ini dalam penglihatan buah ara, adik-adik sekalian ya, kalau kita baca Yeremia. Yang terakhir, yang paling busuk itu adalah yang ke Mesir. Dia sudah ngomong begini kepada orang-orang di Israel hari itu. Lalu apa yang orang Israel lakukan? Mereka bilang, oh tidak, dari zaman dulu kita ini kalau mau mencari bantuan kita ke Mesir. Yeremia bilang tidak. Kali ini yang disertai Tuhan hanya orang yang dibuang ke Babel. Itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan seterusnya adik-adik sekalian. Yeremia bilang yang paling menderita adalah yang pergi ke Mesir. Tapi akhirnya orang-orang itu tidak mau dengar Yeremia. Yeremia justru diculik dan dibawa ke Mesir dan mati di situ. Adik-adik, kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat nabi-nabi menanggung banyak penderitaan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat lagi rasul-rasul menderita banyak sekali penganiayaan. Bahkan satu-satu rasul, Petrus mati, Thomas mati dan lain-lain. Mati semua adik-adik sekalian karena nama Tuhan. Tapi jangan khawatir, Alkitab bilang apa? Bersukacitalah dan bergembiralah karena engkau akan menerima satu anugerah yang besar, bertemu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ini adalah berita sukacita itu adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, mulai dari hari ini, sekarang ini adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, jangan lagi kompromi, jangan lagi melakukan dosa, jangan takut memberitakan kebenaran, jangan ragu untuk mengikuti Tuhan, jangan malu. Dan jangan ragu kalau engkau dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena Alkitab bilang di dalam Filipi pasal 1. Orang yang menderita karena nama Tuhan. Karena itu adalah anugerah. Kita lihat ya Filipi pasal yang pertama. Diberikan kepadamu anugerah bukan hanya untuk percaya. Tapi untuk menderita bagi dia. Pak Jack akan bacakan dari Filipi pasal yang pertama. Pak Jack akan bacakan di dalam ayat yang ke-29. Filipi pertama ayat yang ke-29. Pak Jack bacakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Anugerah besar adalah bukan hanya percaya, tapi menderita bagi nama Tuhan. Adik-adik sekalian, ini adalah berita yang sangat penting untuk hari ini. Sungguh-sungguh kita renungkan. Setelah mendengar firman hari ini adik-adik sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh hidup melihat hanya kepada Tuhan. Memang banyak godaan, memang banyak orang yang akan mencoba menarik kita keluar daripada kebenaran. Akan ada orang-orang yang ajak kita untuk menghidupi kehidupan duniawi. Ada orang yang ajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Mengajak kita untuk tidak ibadah, membuat kita gagal baca firman, membuat kita tidak berdoa. Banyak tantangan itu adik-adik sekalian. Tapi hari ini kita melihat
firman yang begitu indah untuk kita sekali lagi. Mulai hari ini saya ambil keputusan ikut Tuhan saja. Hari ini saya mau hidup setia, mencintai kebenaran. Saya ingin sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Nah, biarlah adik-adik, biarlah firman ini yang memimpin hidup kita. Dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kedalaman firman Tuhan pada siang hari ini, pada waktu kami merenungkan isi hati Tuhan. Biarlah kami makin berani berkata-kata, biarlah kami boleh makin sungguh-sungguh percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, yang penuh kuasa, yang penuh juga dengan cinta kasih. Engkau tahu juga ya Tuhan kesusahan kami, keraguan kami. Tapi biarlah Tuhan sendiri beranugerah dan Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, memimpin kami senantiasa untuk makin mencintai Tuhan. Kami minta kepadamu ya Tuhan, buatlah hati kami makin mencintai Tuhan sehingga Tuhan kami tidak mendukakan hatimu. Kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kami yang sementara ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, senang sekali ya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah sungguh waktu Tuhan suatu hari bertemu dengan kita, Tuhan bisa berkata kepada kita bahwa kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang setia. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita boleh melihat ada upah yang besar di surga karena kita sudah melakukan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini dengan sama-sama menyanyikan pujian Menghidupi Firman 2 kali. Sekian PA anak kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.